Selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah Romo Siga, beliau dari FKUB. Sedikit beliau rada endek menawa ya. Nanti panjangin yang dialog. Oh, maksudnya waktu ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sedikit berarti 5 menit ya. Baik, melaku bareng bangun Ponorogo. Sejauh saya mengenal Gus Dur itu dari bacaan dan pendengaran. Bacaan karena membaca buku, pendengaran karena 1000 hari haul Gus Dur kita adakan. Waktu itu saya tugas di Jombang 6 tahun, baru jadi pastor kira-kira 6 bulan, lalu diundang sama adiknya itu Gus Sola. Lalu saya punya teman baru, sahabat juga, Aan Ansori. Kita juga sama-sama digerakkan Gus Durian, lalu jaringan Islam anti diskriminasi, jihad dia punya itu, saya hanya membantu. Lalu LGBT, lalu saya diundang. LGBT itu soal disorientasi laki ke laki, perempuan ke perempuan, perempuan jadi laki, laki jadi perempuan. Bagaimana pandangan Romo melihat hal itu? Waktu itu ya saya pikir ya sejauh dia orang ya harus kita hormati, lain tidak. Lalu pemikiran Gus Dur pertama sejauh pengenalan dari pendengaran datang waktu haul Gus Dur yang 1000 hari itu Inayah, lalu ada komedian itu Pak Levi, lalu tokoh-tokoh agama datang ke Jombang dan diadakan di gereja, dan saya harus memfasilitasi itu ya jadi. Tetapi saya harus apresiasi malam ini dari beberapa itu ya ampuh semua dan duduk bersama di panggung ini ya baru kali ini saya diberi kesempatan. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Bagi saya ini ruang damai, ruang kerukunan, ruang persahabatan, ruang persaudaraan. Jadi tanpa makan kita tetap bersaudara, tanpa minum tetap bersaudara. Kalau suguhan rokok ya rapopo ya. Itu angin. Dan ini berat tantangan karena kita bertengkar itu karena apa ya? Karena makan. Lalu yang dikambing hitamkan apa? Uang. Jadi kalau tidak ada transferan, Kang Jenggo, ya kudu mlaku iki. Mlaku bareng. Nah, mlaku bareng iki rumusé ning situ. Komitmen. Sikil kiwa karo tengen gak tahu janjian, tapi sok mlaku bareng nyonggo awake lan pikirane. Pas. Lagi yang pemikiran Gus Dur. Mlaku bareng kunjungan. Tahun 96 mengunjungi Romo Beni di Situbondo. Waktu itu waktu itu terjadi kekerasan. Jadi gereja dibakar. Lalu tahun 1999 Gus Dur menjadi presiden. Tanggal 27 Desember di Gelora Bung Karno kalau itu. Dan dia menyapa untuk memberikan ucapan selamat Natal. Lalu ada inspirasi lagi bahwa di budaya Tionghoa Konghucu naik jadi satu agama yang diakui oleh Indonesia.
Meskipun terlambat, tetapi sebenarnya sejak semula itu ya kita sama, berhak untuk beriman, berhak untuk punya kepercayaan, dan berhak untuk diakui agamanya masing-masing. Lepas dari itu kekerasan, lepas dari itu melukai hati orang, lepas dari itu berat ini akut sekali. Kalau kita membiarkan itu terjadi, maka undangan di satu panggung atau di satu taman atau di satu pondok ini menjadi kekuatan. Maka saya senang bukan karena saya difoto atau di video, bukan itu, tapi saya senang bahwa Anda memfoto, memvideo, dan itu diviralkan, begitu. Sehingga Ponorogo ini yang sudah terang menjadi benderang, yang sudah bergerak lalu menggerakkan orang, yang sudah hidup. Nah, ini tugas panggilan, memberi rezeki supaya hidup yang kita punya ini juga diambil menjadi kekuatan untuk kehidupan yang lain. Maka Ma'iyahan ini atau panggung ini, lalu Sarasean ini ada di Ponorogo, ada di Madiun tadi disebutkan. Ya kalau perlu berebut, kapan nenggonku, nah, itu kekuatan. Baik, saya janji 5 menit kurang 1 menit. Pemikiran Gus Dur lagi. Yaitu kunjungan, dan itu menurun ternyata di istrinya. Jadi waktu buka bersama begitu kunjungan ke Jombang, selalu saya minta untuk dijadikan tempat buka bersama dengan maksud simbolik, tanda atau penanda bahwa Jombang yang sudah toleran itu akan semakin dikenal oleh banyak orang. Dan adanya ruang itu mengalir di banyak teman, dan itu juga saya hidupi. Saya pindah ke Sidoarjo, ada acara Gus Durian, saya ikut dan diundang dan masuk dalam grupnya itu. Itu sudah menurut saya itu keterbukaan. Tetapi itu tidak boleh hanya berhenti di kalangan orang tua, dewasa, tapi harus menurun di kaum muda. Di Jombang saya buat juga untuk yang lintas iman. Lalu di Sidoarjo juga ikut. Lalu di Surabaya bahkan, nah ini tugasnya. Harus berani mengintervensi kebijakan pemerintah, dan pemerintah ikut ambil bagian. Meskipun toh tanpa harus diperintah, dia harus melakukan itu. Lalu waktu itu wali kotanya Pak Eri meminta untuk membentuk forum di tingkat kaum muda, dan saya ikut di situ. Lalu kita buat tiap tahun ada kaderisasi anak muda lintas iman. Itu yang bisa saya sharingkan, dan semoga ini menjadi sambung rosol bahwa tidak hanya di Ponorogo tapi di tempat lain juga terjadi. Sekian dan terima kasih.